Apa benar dalam agama Islam ada pembagian syariat, ma'rifat, tarekat, hakikat? Itu semua, Pak, tidak ada dalilnya. Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Kalau ditanyakan dasarnya ya hadisnya, ayatnya tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Menurut Ustaz Badrus Salam, pembagian istilah syariat, thariqat, ya, makrifat, hakikat itu tidak ada di dalam Islam. Yang ada itu adalah pembagian iman, Islam, dan ihsan. Apa benar dalam agama Islam ada pembagian syariat, ma'rifat, tarekat, hakikat? Itu semua, Pak, tidak ada dalilnya. Yang Rasulullah SAW bagi kepada kita hanya 3, Islam, iman, ihsan. Adapun pembagian syariat, ma'rifat, tarekat, hakikat ini adanya hanya dalam dunia sufi. Di mana dalam agama sufi, orang yang masih derajatnya rendah, masih punya kewajiban menjalankan syariat, maka mereka disebut dengan tingkat syariat. Nanti kalau sudah tinggi lagi derajatnya ma'rifat, maka sudah tidak perlu lagi syariat. Makanya tidak aneh dalam dunia sufi, seorang wali tidak perlu terikat dengan ajaran para nabi. Saya tidak mengerti kenapa orang-orang Salafi, Wahabi itu suka sekali mempermasalahkan istilah-istilah yang dipakai oleh kelompok di luar mereka, ya. Padahal syariat, tarikat, ma'rifat, hakikat itu hanya istilah saja, sama seperti pembagian tauhid itu, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Itu kan istilah saja. Kalau ditanyakan dasarnya ya hadisnya, ayatnya tidak ada. Tidak ada pembagian itu, istilah-istilah itu di masa Nabi, di masa sahabat, di masa tabi'in. Tidak ada. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat tidak ada. Istilah itu tidak dikenal. Ya, tetapi tidak mereka permasalahkan. Malah mereka pakai. Sedangkan di luar mereka ketika memakai istilah-istilah yang juga tidak ada di zaman Nabi, zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka permasalahkan. Itu tidak ada katanya. Padahal itu sama-sama istilah yang tidak ada asalnya, ya, secara istilah. Ya. Tetapi kan orang-orang Wahabi itu mengatakan begini, ya secara istilah memang tidak ada, tapi secara praktek itu sudah ada katanya. Ketika membicarakan pembagian 3 tauhid itu, lah sama syariat, tarikat, ma'rifat, hakikat itu memang secara istilah tidak ada, tapi secara praktek ya juga sudah ada sejak zaman Nabi. Syariat itu kan begini, syariat itu adalah perintah dan larangan Allah. Itu syariat. Ya. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu namanya tarikat. Pengamalannya itu pengamalan dari syariat itu tarikat namanya. Ya. Hasil dari tarikat itu istilahnya makrifat. Lebih tinggi lagi makomnya itu hakikat. Ya. Contohnya seperti inilah istilahnya, istilah sehari-hari gampangnya itu begini. Syariat itu teori,
Tarikat itu praktek, kemudian makrifat itu adalah hasil dari praktek itu. Dan hakikat itu adalah ketika kita sudah menikmati hasil dari praktek itu. Jadi teori, praktek, hasil dari praktek, dan menikmati hasil dari praktek tersebut. Lah itu dalam ilmu tasawuf diistilahkan dengan syariat, tarikat, makrifat, hakikat. Kira-kira begitu. Ya, gampangnya begitu. Dan kalau kemudian ada orang yang mengaku sudah mencapai level makrifat atau hakikat, lalu mengatakan tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, lah itu tidak benar, itu salah, itu sesat. Ya, sesat itu. Tidak begitu, tasawuf itu tidak begitu. Ya, tasawuf itu runutannya seperti tadi. Harus melalui syariat dulu, baru tarikat, makrifat, hakikat. Tidak bisa salah satunya itu ditinggalkan. Tidak bisa orang bertarikat tanpa syariat. Tidak bisa orang mencapai level makrifat atau hakikat tanpa melalui proses syariat dan tarikat. Ya, jadi itu harus dilalui. Kalau ada orang pelaku tasawuf, dia bertarikat, kemudian mengaku dirinya mencapai level makrifat atau hakikat, lalu kemudian mengatakan saya sudah tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib haji, tidak wajib zakat, itu salah, itu sesat. Ya, karena level tersebut itu harus dilalui tahap per tahap, syariat, tarikat, makrifat, hakikat. Itu tidak bisa salah satunya ditinggalkan. Kalau ada orang mengaku makrifat, hakikat, tapi melanggar syariat, berarti dia itu salah, sesat. Sama lah kayak orang yang mengamalkan tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma' sifat, lalu mengatakan bahwa Abu Jahal, Abu Lahab itu bertauhid. Bahkan katanya tauhidnya lebih murni, lebih akhlas katanya, lebih ikhlas, lebih murni daripada orang yang bertawassul. Nah itu kan sesat juga. Sama seperti itu kira-kira. Kurang lebih begitu, semoga dipahami. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.